Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, keributan besar pecah di antara kerumunan. Mati. Jing Yun sudah mati. Iya, Jing Yun benar-benar mati. Dia tidak menyalahkan orang lain atas kematiannya, tapi dia terlalu sombong. Ya sayang sekali. Pada saat ini, seorang prajurit Dewa Bintang 9 tiba-tiba menemukan sesuatu dan membuat kejutan histeris. Ya Tuhan, Jing Yun belum mati. Lihat, Jing Yun, kepala yang ditusuk oleh Bai Wen tidak berdarah. Jika tebakanku benar, itu adalah kecepatan Jing Yun yang lebih cepat dari Bai Wen, dan apa yang ditusuk oleh Bai Wen hanyalah sosok yang tidak hilang yang ditinggalkan oleh Jing Yun yang menghindar. Para dewa mendengar kata-kata itu, mereka memandang satu demi satu, hanya untuk melihat apa yang dikatakan para Dewa Bintang 9 barusan. Pada saat ini, di platform tinggi, wajah Bai Wen yang menakjubkan tiba-tiba menjadi pucat, senyum di wajahnya yang semula percaya bahwa Tan Yun akan mati, berubah menjadi warna ketakutan yang luar biasa. Mengapa kamu begitu cepat? Jing Yun, aku mengaku kalah, jangan bunuh aku, ucap Bai Wen. Setelah Bai Wen meninggalkan kalimat, dia melompat ke udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan hendak melarikan diri di bawah platform tinggi. Bukan saja dia tidak bodoh, dia sebaliknya pintar, dia tahu betul bahwa menghadapi Tan Yun, bahkan jika dia menggunakan semua kemampuannya, itu tidak berguna, karena Tan Yun akan dengan mudah membunuhnya hanya dengan mengandalkan kecepatannya. Jangan bunuh kamu, lelucon besar, jika aku tidak secepat kamu, aku akan tertusuk oleh pedangmu dan terbunuh, ucap Tan Yun. Serahkan hidupmu padaku, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, di atas platform tinggi, suara Tan Yun dengan niat membunuh yang tak berujung terdengar, dan segera, tepat ketika Bai Wen hendak melarikan diri dari tepi platform, kekosongan di belakangnya bergetar, dan niat membunuh Tan Yun dari udara tipis, tangan kanannya berubah menjadi cakar, dan tiba-tiba meraih pergelangan tangan kanan pedang Bai Wen. Retak, 5 jari Tan Yun di tangan kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, darah memercik, dan menghancurkan pergelangan tangan Bai Wen. Jangan, Bai Wen tampak kesakitan, menatap Jenderal Besar Bai Zi, dan menangis. Ayah angkat, selamatkan aku, ucap Bai Wen. Wosh! Bai Zi sangat marah dan berkata, Jing Yun, tolong kasihanilah, jangan sakiti Wener, ucap Bai Zi. Menghadapi permintaan Bai Zi, Tan Yun tampak acuh tak acuh, tubuhnya berputar di udara, menendang Bai Wen sejauh ratusan kaki dengan satu tendangan, dan meludahkannya di platform tinggi. Pada saat ini, beberapa tulang rusuk di dada Bai Wen ditendang oleh Tan Yun, dan organ dalamnya dipukul dengan keras seperti sebelumnya. Dia berjuang untuk bangun, tetapi dia tidak berdaya. Saat Tan Yun memberi isyarat, Bai Wen menjatuhkan pedang hitam legam itu dari kehampaan dan menembakkannya ke tangannya. Tan Yun tampak acuh tak acuh dan memegang pedang suci, berjalan menuju Bai Wen yang terbaring di atas panggung selangkah demi selangkah. Dalam perjalanannya, pedang hitam di tangan Tan Yun bergetar hebat dan berusaha melepaskan diri dari tangan Tan Yun. Tan Yun berteriak keras, diamlah untukku jika tidak, aku akan menghancurkanmu juga, ucap Tan Yun. Tidak, jangan bunuh aku, ucap Bai Wen yang jatuh berlumuran darah, menatap Tan Yun yang sedang berjalan ke arahnya, matanya yang indah penuh permohonan. Pada saat ini, di matanya, Tan Yun adalah seorang pembunuh yang membunuh tanpa berkedip, tidak. Tepatnya, itu lebih menakutkan daripada membunuh dewa, itu pasti iblis. Pada saat ini, Jenderal Dewa Agung Bai Zi di menara benar-benar panik, dan meraung, King Yun, aku memerintahkanmu untuk tidak membunuhnya, ucap Bai Zi. Tan Yun mengambil langkah dan tiba-tiba melihat kembali ke Jenderal Dewa Agung Bai Zi, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu bukan jenderal besarku, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memerintahkanku? Menurut aturan yang ditetapkan oleh Raja Dewa Lama Bai Zongyong, semua orang yang berpartisipasi dalam pertempuran Dewa Perang akan menjadi diperlakukan sama terlepas dari status mereka. Bahkan jika Anda adalah jenderal dewa saya yang agung, Anda tidak memenuhi syarat untuk meminta saya melakukan apapun, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Bai Zi tersipu karena marah, dan Bai Feng di sampingnya tidak sabar untuk memuji Tan Yun dengan keras. Yang membuat Bai Zi semakin marah adalah Tan Yun berkata lagi, aku adalah prajurit yang baik yang dengan ketat mengikuti aturan pertempuran Dewa Perang. Di mataku,
Mereka yang berdiri di atas panggung bersamaku adalah segalanya. Pada saat yang sama, saya menghormati kehidupan semua orang. Tentu saja jika seseorang ingin membunuh saya, maka saya tidak akan membiarkannya pergi, ucap Tan Yun. Mendengar kata-kata Tan Yun, penonton penuh emosi, tetapi pada saat yang sama, dia merasa bahwa Tan Yun terlalu kaku, terlalu tidak masuk akal untuk menyinggung putra kedua Raja Bai Cheng untuk membunuh Bai Wen. Tan Yun sama sekali tidak ingin rasional, dia hanya bertindak menurut prinsipnya sendiri, sesederhana itu. Prinsip Tan Yun adalah jika orang tidak menyinggung saya tidak akan menyinggung orang lain, dan siapapun yang ingin membunuh saya harus dibunuh oleh saya. Dewa Agung Bai Zi akan buru-buru menatap Dewa Raja Bai Cheng di lantai 6, dan memohon dengan matanya, "Ayah," ucap Bai Zi. "Diam," Dewa Raja Bai Cheng menyela dengan tajam, "Jing Yun tidak melakukan apa-apa, itu tidak salah. Jika Bai Wen tidak ingin membunuh Jing Yun, ayah percaya bahwa Jing Yun tidak akan membunuhnya. Sebagai ayah aku dapat melihat bahwa Jing Yun tidak membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, apakah kamu tidak cukup malu di depan begitu banyak orang, ucap Bai Cheng. Ditegur oleh Dewa Raja Bai Cheng di depan umum, meskipun Bai Zi sangat marah, dia tidak berani menunjukkannya, jadi dia hanya bisa membungkuk dan berkata, ayah mengajariku bahwa itu adalah kesalahan anak ini, ucap Bai Zi. Setelah itu, Bai Zi duduk perlahan di kursi, dengan air mata di matanya, dia menatap Bai Wen yang berada di genangan darah di platform tinggi, dan berkata, Wener, ayah angkat minta maaf, ayah angkat juga ingin menyelamatkanmu, tapi ayah angkat benar-benar tidak berdaya. Jangan khawatir, ayah angkat pasti akan membalaskan dendammu, pasti, ucap Bai Zi. Putri Boya, menangis pada transmisi suara Bai Wen, kakak, jangan salahkan ayah. Ayah sudah lakukan yang terbaik. Kamu dapat yakin, saudara perempuan ini dan ayah saya pasti akan membalas Anda. Aku akan memotong Jing Yun menjadi beberapa bagian dan menghancurkan mayatnya menjadi berkeping-keping, ucap Bai Ya. Mendengar ini, Bai Wen yang terbaring di genangan darah, melihat Tan Yun, dia menutup matanya dengan putus asa. Tepat ketika Tan Yun hanya berjarak 10 kaki dari Bai Wen tiba-tiba membuka matanya, melambaikan tangan kirinya, dan jarum hitam yang dilapisi racun di borgolnya dengan keras menembus kehampaan ke arah Tan Yun. Jing Yun, hati-hati dengan racunnya, ucap Bai Feng. Ketika Tuan Besar Bai Feng buru-buru mengingatkannya, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hong Meng, dan tiba-tiba menggambar busur raksasa dari meja. Setelah menghindari semua jarum beracun, dia muncul di samping Bai Wen, wanita jahat dan berbahaya. Pergi ke neraka, ucap Tan Yun menghela nafas, dan dengan lambaian tangan kanannya, pedang suci hitam di tangannya keluar, dengan semburan darah, menembus kepala Bai Wen, jiwa Bai Wen terbang, dan dia mati di tempat. Melihat mayat Bai Wen dalam genangan darah, para penonton sangat sunyi. Setelah keheningan yang lama, masih tidak ada yang berbicara, karena para prajurit para dewa mengetahui bahwa Jenderal Besar Bai Zi sedang berduka, dan dia takut dia akan dibenci oleh Jenderal Besar Bai Zi setelah berbicara. Namun, seseorang memimpin. Bai Su melompat tinggi dari posisi penonton dan berteriak, saudaraku yang baik Jing Yun, seperti Xiao Xihan 100 tahun yang lalu, menciptakan keajaiban, ini bukan hanya kehormatan pribadinya, tetapi juga kehormatan semua orang di seluruh pasukan keluarga baik kami. Saya telah mendengar bahwa di antara puluhan miliar tentara ilahi di bawah-bawahan Raja Dewa lainnya, belum ada satupun, Dewa prajurit bintang 1 hingga bintang 4, dan kakekku, prajurit ilahi lelaki tuanya, telah melahirkan 2, Bai Su berteriak dengan penuh semangat. Di mana teriakan dan sorak-sorai itu? Ucap Bai Su. Begitu suara itu jatuh, suara seperti tsunami tiba-tiba terdengar di kerumunan yang awalnya sepi. Sorak-sorai saat ini sangat keras. Di lantai 5, mata Komandan Fang Seng yang menatap Tan Yun berubah, menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dalam suaranya yang tua, ada penghargaan yang mendalam untuk Tan Yun. Sekarang komandan ini mengumumkan bahwa Jing Yun telah berhasil menantang prajurit bintang 4. Raja para prajurit, hehehe, sebagai bos dari Jenderal Besar Bai Feng, komandan ini sangat senang memiliki prajurit ajaib seperti Jing Yun, ucap Fang Seng. Setelah tertawa, Komandan Fang Seng berkata dengan rasa ingin tahu, Jing Yun, kamu seperti misteri di mata komandan ini. Komandan ini sangat penasaran, maukah kamu menantang Dewa Prajurit Bintang 5 besok, ucap Fang Seng. Tan Yun bisa merasakan kasih sayang Komandan Fang Seng, jadi dia tersenyum. Jika demikian, apakah Panglima akan memberikan hadiah kepada bawahan lagi, ucap Fang Sege.
Komandan Fang Seng tertegun pada awalnya, dan kemudian tersenyum, selama Anda bisa menjadi Dewa Perang Bintang 5 lagi, itu ada di pasukan keluarga Bai kami, ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, selain hadiah dari Komandan Agung Raja Dewa, komandan ini akan membalasmu lagi, ucap Fang Seng. Mendengar ini, wajah tampan Tan Yun menunjukkan ekspresi antisipasi, dan dia membuang senyumnya dan berkata dengan hormat, junior untuk demi kemuliaan, dan bahkan untuk hadiah lamamu, aku akan mencoba menantang Dewa Perang Bintang 5 besok, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton menjadi gempar. Semua orang tidak menyangka bahwa Tan Yun akan mengungkapkan sikapnya terlebih dahulu, tidak peduli siapa Dewa Prajurit Bintang 5 besok, dia akan menantang. Pada saat ini, semua orang menantikan tantangan Tan Yun besok, saya sangat menginginkannya, mari kita lihat seberapa kuat Tan Yun ini. Semua orang tidak buta, mereka dapat melihat bahwa Tan Yun belum menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya sampai sekarang. Dalam harapan dari semua orang, malam telah berlalu. Keesokan harinya, di bawah naungan Komandan Suci, ada total 50.000 tentara bintang 5, yang telah melewati tahap pertama babak sistem gugur dan memasuki tahap kedua, di mana mereka akan maju ke pertandingan duel. Di antara 50.000 tentara ilahi dari berbagai ras, hal yang paling menarik adalah, sepupu Bai Su dari keluarga paman ketiga, yaitu Bai Long. Bai Long adalah bakat kuno. Seni Dewa Naga Taiko yang dia kembangkan telah mengejutkan kam militer keluarga Bai. Kali ini, semua orang percaya bahwa Bai Long tidak akan terkalahkan. Prajurit Bintang 5 yang mendominasi kompetisi pada akhirnya akan naik ke tahta Dewa Prajurit Bintang 5. Pada saat itu, terimalah tantangan Tan Yun. Adapun siapa yang lebih baik, kecuali istri Tan Yun dan orang-orang di sekitarnya, hampir tidak ada yang akan berpikir bahwa Tan Yun adalah lawan Bai Long. Karena Bai Long berlatih seni sihir naga kuno, itu benar-benar terlalu menakutkan. 7 jam kemudian, ketika malam tiba, Bai Long memenuhi harapan, mengalahkan lawan-lawannya dengan mudah berkali-kali, dan akhirnya pantas untuk mendominasi semua prajurit Dewa Bintang 5 telah memenangkan kemuliaan Bintang 5 Dewa Prajurit. Pengawas ketiga Dewa, Bai Lei, tersenyum puas. Dia tidak menganggap serius Tan Yun sama sekali. Putranya sendiri, dia tahu yang terbaik, dia tidak pernah percaya bahwa Tan Yun akan menjadi lawan putranya. Lebih lama lagi, kamu juga tahu bahwa ayahmu dan paman keenammu adalah musuh yang mematikan, Dewa Bai Lei berkata dengan kejam, paman keenammu paling bangga memiliki Jing Yun sebagai prajurit ilahi. Dengarkan kata-kata ayahmu, jika Jing Yun, bajingan kecil ini, benar-benar menantangmu, kamu harus membunuhnya, ucap Bai Lei. Mendengar ini, Bai Long di platform tinggi mencemooh, melihat Tan Yun yang sedang menonton pertempuran, mengeluarkan suara, ayah, jangan khawatir, selama bocah bodoh itu muncul, bocah ini akan membunuhnya dengan kekuatan guntur, dan tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari platform tinggi, ucap Bai Long. Ya, Dewa Agung Bai Lei berkata, bocah itu membunuh putri paman keduamu, dan paman keduamu baru saja mengirim transmisi suara, jika kamu tidak bisa membunuhnya, dia akan menemukan peluang di masa depan, ucap Bai Lei. Jenderal Bai Feng juga berkomunikasi dengan Tan Yun. Jing Yun, Bai Long pasti ingin membunuhmu, tapi bagaimanapun juga dia adalah cucu ayahku, jika kamu benar-benar mengalahkannya, kamu bisa melakukannya, tetapi jangan membunuhnya, jika tidak, dengan amarah ayahku, membunuh cucu itu. Dia tidak akan mengampunimu, ucap Bai Feng. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan suara tenang, tidak apa-apa untuk mematahkan kakinya, kan, anak ini mempermalukan bossu malam itu, ucap Tan Yun. Setelah mendengarkan ini, Jenderal Dewa Agung Bai Feng berpikir sejenak, dan berkata melalui transmisi suara, kamu bisa mengalami patah kaki, tetapi kamu tidak membutuhkan nyawanya, ucap Bai Feng. Pada saat ini, di lantai 5 Menara Dewa, Komandan Fang Seng menatap Tan Yun dan berkata dengan keras, King Yun, komandan ini hanya bertanya sekali, apakah kamu yakin ingin menantang Bai Long, ucap Fang Seng. Segera, Komandan Fang Seng berbicara dengan sungguh-sungguh, anak muda, Bai Long tidak mudah untuk dikunyah, kamu harus pikirkan dengan jernih, ayo jawab lagi, ucap Fang Seng lewat transmisi suara. Di tengah perhatian orang banyak, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, laporkan kepada Panglima, bawahan yakin, ucap Tan Yun. Mendengar ini, Komandan Fang Seng tidak mengatakan apa-apa kepada Tan Yun, dia mengumumkan,
sekarang komandan ini mengumumkan bahwa pertempuran antara Jing Yun dan Bai Long telah resmi dimulai, ucap Fang Seng. Begitu dia selesai berbicara, Bai Long menjulurkan satu jari di platform tinggi dan menunjuk ke Tan Yun berkata dengan tegas, "Saya katakan, saya adalah Dewa Perang Bintang 5, dan Anda tidak layak," ucap Bai Long. "Apakah saya layak atau tidak? Anda memiliki kata terakhir. Siapapun yang tidak layak akan memutuskan nanti," ucap Tan Yun. Suara Tan Yun acuh tak acuh dan berubah menjadi garis bayangan ungu meledak ke platform tinggi. Pada saat ini, Bai Su mengepalkan tinjunya dengan erat dan berteriak, "Saudara Jingxian, kamu harus menang. Selama kamu menang, kamu bisa hidup selamanya," ucap Bai Su. Sudut mulut Tan Yun naik sedikit, melihat kembali ke Bai Su, "Jangan khawatir, aku akan menang," ucap Tan Yun. Hahaha, di platform tinggi, sementara Bolong tertawa, cincin ilahi melintas di antara jari-jarinya, dan tombak hitam panjang muncul di tangannya. Tubuh tombak ajaib di tangan Bai Long melengkung seperti naga, dan itu luar biasa pada pandangan pertama. Nah, ini, Tan Yun menatap tombak hitam legam di tangan Bai Long, merasakan aura yang memancar dari tombak itu sangat familiar. Pada saat ini, Tan Yun tiba-tiba teringat di benaknya, suara marah dan sedih Moer, "Tuan, tombak ajaib di tangan Bai Long terbuat dari tulang keluarga naga iblis bercakar 12, ucap Tan Yun. Mendengar ini, tidak ada perubahan di wajah Tan Yun, tapi hatinya sudah terbakar amarah. Namun, kata-kata Bai Long selanjutnya menambahkan bahan bakar ke api dan membuat kemarahan di hati Tan Yun mencapai puncaknya, setelah Bai Long menemukan Tan Yun dan menatap tombak ajaib di tangannya. Bai Long berkata sambil mencibir, "Kamu bajingan, apakah kamu belum pernah melihat senjata ajaib seperti itu di tangan tuan muda ini? Ayahku menangkap tombak dengan tangannya sendiri, aku tinggal dengan naga iblis bercakar 12. Dan kemudian aku menariknya keluar dari keramnya, dan menggunakan tulang punggung naga iblis yang paling keras untuk membuat tombak ajaib kuno ini. Kamu bisa mati di tombak ajaib ini hari ini. Di bawahnya, itu bisa dianggap sebagai ciptaanmu, sekarang kamu bisa mati," ucap Bai Long. Mendengar ini, Tan Yun menahan amarahnya dan berpikir dalam hati. 3 tahun yang lalu, Jenderal Besar Bai Lei menangkap naga bercakar 12, jadi dia bisa mengetahui keberadaan naga bercakar 12. "Setelah kekuatanku kuat, saya akan menemukan cara untuk menemukan klan naga iblis," ucap Tan Yun di dalam hatinya. Ketika Tan Yun berpikir dalam hati, ekspresi Bai Long tiba-tiba menjadi serius, dan dia berteriak, "Seni Dewa Naga Taiko," ucap Bai Long. Setelah itu, auranya melesat, dengan cepat menembus Dewa Surgawi tingkat ke-6, Dewa tingkat ke-7, Dewa tingkat 8. Itu tidak berhenti sampai Dewa Surgawi tingkat 9, dia membenci Tan Yun dan berkata dengan nada mendominasi, "Wah, bahkan 3 Dewa Suci kelas 1 bukanlah lawanku. Apa kamu? Kamu tidak memenuhi syarat untuk menantang tuan muda ini," ucap Bai Long. "Jing Yun, tuan muda ini akan mengalahkanmu tanpa tindakan apapun," Bai Long berkata setelah jeda, dan tiba-tiba melemparkan tombak di tangannya ke langit, dan berkata dengan tajam, "Ubah," ucap Bai Long. Boom, tiba-tiba, kekosongan hancur. Adegan yang mengejutkan, banyak tentara terjadi, tombak ajaib yang awalnya panjangnya setengah kaki, meroket dengan liar dari platform tinggi, berubah menjadi raksasa 100.000 kaki, dan berubah menjadi tulang punggung lengkap naga 12 cakar, lalu, dengan raungan naga yang familiar dari Tan Yun. Di permukaan 100.000 kaki tulang belakang naga iblis, bayangan naga iblis muncul. Tan Yun tahu dengan jelas bahwa bayangan ini diciptakan oleh seseorang yang memurnikan jiwa naga menjadi senjata ajaib, yang sangat meningkatkan kekuatan senjata ajaib. Wosh! Bai Long naik ke langit dengan seringai di wajahnya, tergantung di langit ratusan ribu meter, menatap Tan Yun, dan berteriak, "Tekan untukku," ucap Bai Long. Boom! Tulang naga, dengan auranya yang kuat, meledakkan langit dan berguling ke arah Tan Yun dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya mencengangkan. Namun, adegan yang terjadi selanjutnya membuat hati semua prajurit ilahi di tempat kejadian menjadi badai. Aum! Tepat saat Tan Yun meraung keras, tubuh Tan Yun memuntahkan kekuatan Dewa Guntur. Kekuatan Dewa Guntur yang melonjak bergegas ke lengan kanan Tan Yun, dan kemudian, di mata semua orang, Tan Yun tidak hanya tidak bersembunyi, tetapi juga menekuk lututnya dan membanting ke tanah, tubuhnya seperti anak panah yang tajam, menembak ke arah Kael yang hancur. Apa yang sedang dilakukan Jing Yun? Mungkinkah dia akan mengguncang lunas dengan tangan kosong? Ketika seorang prajurit sihir tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak,
Tan Yun sudah bergegas di bawah lunas besar, tangan kanannya mengepal erat dan kelelahan dengan seluruh kekuatannya, sebuah pukulan mengenai bagian bawah lunas dengan keras. Sudah berakhir, Jing Yun sudah mati, dan dia akan dihancurkan sampai tidak ada lagi sampah yang tersisa. Ketika para dewa berbisik, mereka percaya bahwa Tan Yun pasti akan mati, jadi mereka memejamkan mata dan tidak tahan melihat tubuh Tan Yun hancur di bawah lunas 100.000 kaki. Ya Tuhan, sungguh luar biasa bagimu untuk melihatnya. Pada saat ini, seorang jenderal dewa muda membuat teriakan kaget. Bang! Saat semua orang membuka mata mereka, suara keras datang ke telinga semua orang, tetapi mereka melihat bahwa setelah Tan Yun memukul lunas dengan pukulan, kulit tinju kanannya meledak, dan tombak tulang naga 100.000 kaki panjangnya, sebenarnya dia ditinju oleh Tan Yun ke langit 1.000.000 kaki. Bagaimana ini mungkin? Di atas gedung, Jenderal Dewa Agung Bai Lei berdiri tiba-tiba, dan berkata dengan ekspresi ngeri, bagaimana kekuatan Jing Yun bisa begitu menantang, ucap Bai Lei. Kekuatan anak ini adalah benar-benar menakutkan. Jing Yun yang adalah manusia atau binatang, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tirani seperti itu? Dia hanya dewa kelas 1. Iya, Jing Yun ini hanyalah monster, ternyata kekuatan yang dia tunjukkan sebelumnya hanyalah puncak gunung es, tetapi sekarang dia semakin berani. Ketika para dewa besar sedang berdiskusi, di lantai 6 para dewa, Raja Dewa Bai Cheng menatap ke bawah ke arah Tan Yun, matanya yang keruh, penuh dengan kekaguman yang mendalam. Pada saat ini, Bai Long yang berdiri di ketinggian 100.000 kaki di platform tinggi, menatap lunas 100.000 kaki yang dihancurkan oleh Tan Yun dan terbang ke udara 900.000 kaki di atas kepalanya dan ngeri. Dia berpikir bahwa Tan Yun akan dihancurkan sampai mati, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan begitu kuat ketika dia menunjukkan kekuatannya. Lebih lama, apa yang masih kamu lakukan? Ambil kembali tombak tajammu dan bertarung melawan Tan Yun. Pada saat ini, pengingat ayah Bai Long, Bai Lei terdengar di benaknya, anak ini mungkin kuat secara fisik, dan takdirnya apinya hanya kuat. Kecepatannya setara denganmu, tentu saja, kamu telah berlatih seni sihir naga kuno, kamu pasti akan bisa mengalahkannya, ucap Bai Lei. Setelah mendengar ini, Bai Long dengan inderanya, tombak 1.000 kaki di udara, tiba-tiba berubah menjadi tombak hitam pekat sepanjang setengah kaki, dan ketika itu menembak lurus ke arahnya, Bai Long menembak ke langit, ingin mengambil tombak itu ke tangannya dengan kecepatan tercepat. Namun, yang membuatnya takut adalah bahwa Tan Yun dari bawah benar-benar melesat dengan kecepatan ekstrim, mengejarnya hampir 2 kali lebih cepat dari dirinya sendiri. Bai Long berteriak ngeri, ayah, anak ini masih menyembunyikan kecepatannya, dia terlalu cepat. Teriakan panik Bai Long tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun yang naik ke langit, seperti hantu, muncul di samping Bai Long, tangan kirinya mencuat seperti kilat, mencekik leher Bai Long. Jing Yun? Tidak, ucap Bai Long. Wajah Bai Long memerah, dan matanya menunjukkan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baru pada saat inilah dia tahu bahwa dia terlalu lemah di hadapan Tan Yun. Orang bisa dengan mudah bunuh diri dengan mengandalkan kecepatan saja. Pada saat ini, Bai Long memikirkan adegan kemarin Tan Yun membunuh putri angkat paman kedua tanpa ragu-ragu, dahinya dipenuhi butiran keringat. Takut. Dia ketakutan. Dia takut Tan Yun akan membunuhnya. Di lantai atas, Dewa Bai Lei sangat takut sehingga wajahnya menjadi pucat, menatap Tan Yun, menelan ludahnya, dia ingin memarahi Tan Yun, tetapi ketika dia memikirkan kemarin, setelah saudara keduanya Bai Zi memarahi Tan Yun membunuh Bai Wen. Memikirkan hal ini, Jenderal Bai Lei yang agung melambai kepada Tan Yun dan berkata, Jing Yun, ada yang ingin aku katakan, jangan sakiti anakku, ucap Bai Lei. Tepat ketika Tan Yun hendak mengatakan sesuatu, suara lama Dewa Raja Bai Cheng terdengar dalam benaknya, Jing Yun, kemampuanmu telah ditegaskan oleh Raja Dewa ini. Lagi pula, cucu Raja Dewa ini lebih lama, kamu tidak boleh menyakiti hidupnya, ucap Bai Cheng. Mendengar ini, Tan Yun berkata pelan, Tuan Panglima Besar, Anda juga dapat melihat bahwa Bai Long benar-benar ingin membunuh bawahan ini. Bawahan ini mungkin tidak membunuhnya, tetapi Anda harus setuju, bawahan ini akan memberinya pelajaran, ucap Tan Yun. Tentu saja kamu bisa, selama kamu tidak membunuhnya, kamu harus mengajarinya beberapa pelajaran yang menyakitkan, dan beritahu dia kebenaran bahwa ada orang di luar dunia dan ada surga, ucap Bai Cheng. Dengan izin dari Dewa Raja Bai Cheng, Tan Yun memegang Bai Long dengan tangan kirinya dan mengangkatnya ke langit,
dengan kaki kanannya, dia mengenai kaki kanan Bailong. Retakan, ah kakiku. Suara retak tulang yang jernih bercampur dengan suara tragis Bailong, yang membuat tulang punggung merinding. Kulit kaki kanan Bailong masih utuh, tetapi tulang pahanya telah terlepas. Mata Bailong pecah kesakitan. Dia memelototi Tan Yun. Tepat saat dia akan berbicara, Tan Yun berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu ingin membunuhku, tapi aku hanya mematahkan satu kakimu. Ini adalah konsesi terbesarku. Jika kamu berbicara kasar lagi, kamu akan menanggung risikomu sendiri," ucap Tan Yun. Melihat penampilan ganas Tan Yun, Bailong menelan kata-kata yang ingin dia kutuk, dan meraung dalam hatinya, "Jing Yun, aku, Bailong, harus membuatmu mati," ucap Bailong. Tan Yun mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, "Aku menyelamatkan hidupmu, bukankah seharusnya kamu mengucapkan terima kasih," ucap Tan Yun. Kata-kata Tan Yun lebih memalukan daripada mengolesi wajah Bailong. Bayangkan saja, diinterupsi oleh kaki orang lain dan mengucapkan terima kasih, sial. Bailong sedikit terengah-engah ketika dia dicekik oleh Tan Yun, dan dia berkata sebentar-sebentar, "Terima kasih," ucap Bailong. Tan Yun tersenyum cerah, "Sama-sama," ucap Tan Yun. Setelah mengatakan ini, Tan Yun melemparkan Bailong ke bawah platform tinggi. Bao Long berguling di udara dan menghentikan sosoknya, setelah memasukkan tombak ajaib ke cincin surgawi. Dia terbang di udara dan mendarat di kerumunan. Segera, seseorang mulai membantunya mengangkat kakinya. Wosh! Tan Yun berubah menjadi bayangan, dan terbang dengan rapi ke platform tinggi. Pada saat ini, mata Bai Feng berubah ketika dia menatap Tan Yun, menjadi panas, dan tertawa gembira di dalam hatinya. "Hahaha, Tuhan baik padaku, dan pada saat yang sama dia membuat lelucon besar denganku, membuat saya berusia 3000 tahun, saya muak dengan kenyataan bahwa bawahan saya tidak melahirkan dewa perang, tetapi hari ini, saya sangat senang bahwa saya tidak percaya itu benar," ucap Bai Feng. Bai Feng sangat emosional, dia tidak pernah berpikir bahwa bawahannya akan memiliki tentara ajaib, dan satu orang bisa mendapatkan kehormatan 5 gelar dewa perang. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba, seperti berada dalam mimpi. Pada saat ini, di lantai 5 para dewa, Komandan Fang Seng mengirim transmisi suara ke Raja Bai Cheng. "Komandan Agung, putra ini hanya seorang prajurit bintang 1, tetapi dia mendominasi pasukan keluarga Bai saya, seorang prajurit bintang 1 hingga bintang 5, menurut bawahan, itu harus dikultivasikan, dan pasti menjadi alat yang hebat," ucap Fang Seng. "Yah, aku juga berpikir begitu," Raja Dewa Bai Cheng berkata melalui suaranya. "Untuk seorang jenius seperti Jing Yun, dia tidak memilih tim Raja Dewa lainnya, tetapi memilih untuk bergabung dengan pasukan keluarga Bai saya, ini adalah takdir," ucap Bai Cheng. Setelah beberapa saat pertukaran antara Komandan Fang Seng dan Dewa Raja Bai Cheng, dia mengumumkan, "Selamat kepada Jing Yun yang telah memenangkan kemuliaan prajurit bintang 5, dan menciptakan keajaiban tentara keluarga Bai kita, dan para prajurit bintang 1 sejak zaman kuno. Pada saat ini, kita semua prajurit Bai Jiajun harus memberi selamat kepada Jing Yun," ucap Fang Seng. Setelah itu, hampir semua prajurit yang menyaksikan pertempuran menangis dari lubuk hati mereka yang terdalam. Pada saat ini, Tan Yun sangat agung. Pada saat ini, dia adalah fokus penonton. Setelah waktu yang lama, Komandan Fang Seng memberi isyarat kepada semua orang. Setelah diam, dia menatap Tan Yun dan tersenyum ramah. "Jing Yun, komandan ini bertanya padamu, kamu harus menjawab dengan jujur," ucap Fang Seng. Tan Yun dengan hormat berkata, "Tuan Komandan, tolong bicara, dan bawahan ini akan menjawab dengan jujur," ucap Tan Yun. Komandan Fang Seng berkata, "Terus terang, orang tua ini berpikir bahwa Anda tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk menantang Dewa Prajurit Bintang 6, tetapi untuk beberapa alasan, orang tua ini tidak dapat melihat melalui Anda, dan berpikir bahwa Anda kemungkinan akan menantang besok. Saya tidak tahu apakah orang tua itu menebaknya dengan benar," ucap Fang Seng. Mendengar ini, hadirin terdiam, menunggu jawaban Tan Yun. Tan Yun berkata dengan hormat, "Karena Panglima telah bertanya, generasi muda tidak akan menyembunyikannya," ucap Tan Yun. "Oh, apa yang kamu coba katakan?" ucap Komandan Fang Seng menjadi semakin penasaran. Tan Yun berkata dengan keras, "Karena bawahan ini telah berpartisipasi dalam pertempuran Dewa Perang, aku harus melakukan yang terbaik yang aku bisa, oleh karena itu, bawahan ini harus menantang Dewa Perang Bintang 6 besok. Bawahan juga akan menantang prajurit Bintang 7,
Dewa Prajurit Bintang 8, dan Dewa Prajurit Bintang 9. Di hati bawahan, tantangan bukanlah tujuan, tetapi tujuannya adalah untuk mengambil alih semua dewa perang dari 1 hingga 9 bintang, ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, penonton menjadi gempar. Aku akan menahanmu pergi, apakah aku salah dengar? Ambisi Jing Yun tidak kecil, dia tidak hanya ingin menantang Dewa Perang Bintang 6 yang lahir besok, tetapi dia juga ingin menantang Dewa Perang Bintang 7, 8, dan 9. Hehe, aku hanya bisa tertawa. Ambisi macam apa ini? Kupikir dia arogan dan keterlaluan. Benar, dia pikir dia siapa? Dia pikir dia tak terkalahkan saat menjadi Dewa Prajurit Bintang 5. Jing Yun ini benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, dia bengkak dan tidak tahu apa yang terjadi. Menghadapi sinisme para dewa, Bai Su dengan tegas berkata, "Diam, bagaimana kamu tahu itu? Saudaraku tidak bisa melakukannya. Sebelum kamu juga aku tidak berpikir saudaraku akan menjadi Dewa Prajurit Bintang 1, saudaraku belum menyapu lawannya satu demi satu dan menjadi Dewa Prajurit Bintang 5. Saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak, saya tetap percaya," ucap Bai Su. Dengan Bai Su yang memimpin, Dewa Besar Bai Feng akan memerintah sebagian besar dewa di bawah komandonya. Para prajurit, meskipun mereka tidak percaya, Tan Yun di dalam hati mereka, masih berteriak serempak, "Kami percaya," ucap para prajurit. Pada saat ini, di lantai 6 Menara Dewa, ekspresi kekecewaan di mata Raja Dewa Bai Cheng menatap Tan Yun terlihat. Dia berpikir dalam hati, anak ini terlalu sombong, dia benar-benar berbicara dengan gila, dan ingin menjadi Dewa Prajurit Bintang 9, itu adalah seorang pria dengan kekuatan dan tidak punya otak. Itu bodoh, ucap Bai Cheng di dalam hatinya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.